Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki. Nah, kan saya tanya, udah siap belum? Duduk dulu ah. Makanya Bu, saya tanya, Bu udah siap belum? Katanya udah. Pas lihat, pandangin dulu deh Bu, baca diri dah. Udah tinggal 5 menit tuh baca diri dah. Ntar bapak-bapak marah di expose soalnya. Aduh, ya. Tadi kita otak tengah kita apa Bu? Tangguh, laki. Makanya tadi niurit hubungan intim wanita setelah menikah kan kecil. Tetapi secara fitrah nih begini nih Bu. Masa nggak diimbangi Bu? Ya kan? Masa nggak diimbangi? Ya? Iya. Walaupun nggak ada kata-katanya lagi, nyala juga tuh tengah-tengah. Malam-malam 7.000 kata udah nggak ada, tetap nyala. Makanya tetap harus cantik. Mau kopi? Jangan kita pikir udah nggak ada kata-katanya, Allah paling juga udah soak, jangan begitu. Terus ibu cuma pakai daster sama salon pas kanan kiri, aduh. Justru, ya, tak perlu tanpa kata, ya, karena memang sudah fitrahnya begini. Sepakat ya Bu? Terima insya Allah. Nah, harus tambah terutama depan henna deh, henna yang udah mau memutih. Jangan sampai gue sama nenek gue. Ya bahaya. Ya, nih. Apa yang tidak ada pada pria, tapi ada pada wanita tadi? Apa? Hampir semuanya kan? Hampir semuanya. Nah, ada juga program yang ada pria tapi tidak ada di kita. Apa? Olahraga. Laki-laki tuh ada program olahraganya Bu. Perempuan yang senang olahraga berarti dia kerja keras untuk menyenangi olahraga. Ya. Tapi kalau laki-laki ada olahraga. Sekarang saya mau tanya, siapa yang rajin olahraga setiap hari? Ibu-ibu? Itu karena sudah kepepet kan? Iya. Aslinya nggak terlalu suka kan kita ya? Kita menganggap kerja itu padahal bukan. Ya. Kerja adalah kerja. Olahraga itu patokannya adalah gerakannya kanan kiri. Kalau nyapu cuman begini tuh bukan olahraga, tuh kerja. Kecuali nyapu begini. Nah. Mau nyapu gitu. Makanya dayung olahraga karena dia begini. 1, 2, 1, 2. Mau ibu nyapu gitu? 1, 2, 1, 2. Ya, apalagi nyuci, mana olahraganya tuh? Nggak ada olahraganya. Ya, jadi kalau anak-anak kita senang maunya futsal lah, basket lah dan sebagainya pada laki, sesuai fitrahnya. Bahkan juga kalau pas mau ujian, tapi kemudian dia kepengen banget olahraga, kasih saja Bu. Hanya waktunya saja yang dikurangi. Kenapa? Bahaya kalau kita diamkan. Kenapa? Hormon seksnya meningkat, tidak ada penyaluran. Kalau bapak atau suami tentu ya sudah ada ladangnya. Tapi anak-anak kita stres Bu, bimbel Bu. Siapa yang tahun ini, tahun depan anaknya ujian Bu? Angkat tangan. Ujian ya? Yang ujian dan laki-laki pula, angkat tangan. Nah, mesti paham ya. Jadi kalau misalnya emang dia senang olahraga ke futsal, dia minta izin kasih. Saya pun anak saya 4 laki-laki. Mau ujian besok, bilang sama saya. Atau 2 hari lah sebelum ujian, terus
Dia bilang, Bu, aku main futsal. Ya. Biasanya berapa lama? Biasanya aku 2 jam, Bu. Kalau gitu ibu minta 1 jam. Ya, Bu. Daripada, oh no. Mau ujian nanti sakit. No. Siapa tanggung jawab? Aduh. Mau ujiannya masih 2 hari lagi dia. Hormon meningkat, Bu. Ya, kasih saja. Malah saya bilang, setelah main bola, sebelum pulang, buka buku, baca 10 menit sampai 15 menit. Itu malah masuk, Bu. Cepat masuknya. Jadi dia bawa buku juga. Bawa buku. Beres, Bu. Anak-anak seneng. Daripada suruh belajarnya, habis pulang main futsal, mandi dulu, makan dulu. Aduh. Boleh, Bu, kasih tips sedikit nih, apalagi mau ujian yang anaknya laki ya. Kalau dia senang main basket, main futsal, boleh Ibu kasih. Hanya memang SOP-nya, nah ngomongnya gitu, Bu. Ya, standar operasional prosedurnya yang biasanya 2 jam, 1 jam saja ya, Nak ya. Untuk energinya dibagi, ya, dibagi. Terus apalagi? Habis main, sebelum pulang, seka keringat, duduk sebentar di pinggir lapangan, baca bukumu yang nanti mau diulang atau ujian antara 10 sampai 15 menit. Kenapa? Karena dia sedang gembira, sedang keluar hormon bahagianya yang namanya endorfin. Itu cepat sekali menyerap. Ya, itu lebih baik daripada kita melarang terus. Melarang terus, ya. Ini laki-laki soalnya, ya. Ada lagi yang tidak ada pada perempuan apa? Minat akan permainan yang bahaya dan konyol. Ada di kepala laki-laki, Bu. Jangan heran sampai umur berapapun laki-laki senang bermain. Ya, Bu. Bapak main, Bu? Maksudnya di gadget. Ya, paling enggak apa tuh yang kalau saya nggak senang bermain emang nggak hafal-hafal tuh, kan? Anak laki-laki saya saja sudah lulus sarjana kedokteran masih main yoyo. Habis wisuda, untung ibunya hafal otak laki. Masih pakai baju wisuda tuh, ya, kucirnya di sini gitu. Woi, yoyo gue baru di Jepang punya nih, Saya tahu karena mereka memang punya otak games. Siapa yang anak lakinya bener-bener senang games? Hah? Suami aja masih senang. Bahagialah, Bu, berarti otaknya bener. Iya, tinggal apa yang diatur, waktu saja, waktu. Selama ini sih saya ngatur waktu, Bu, buat anak laki, buat suami main, atau terutama anak laki ngatur waktu, iya. Tapi belum dengan kesadaran bahwa laki-laki punya program bermain. Pada saat kita nanti mengaturkan waktu mereka dengan kesadaran bahwa laki-laki punya program bermain, ibu lapang dada. Ya, ngasih waktu 1 jam bermainnya nggak yang terpaksa, tapi tahu bahwa memang laki-laki ada program ini. Kenapa? Agar laki-laki itu nanti bekerja sama dengan bermain, sehingga mereka menyenangi pekerjaan. Kalau kita bekerja, kenapa? Bermainnya kita dulu, sekarang sama dengan bekerja kita. Ya nggak, Bu? Dulu masak-masakan, sekarang masak beneran. Dulu anak-anakan, sekarang anak beneran. Makanya kita nggak perlu ada program bermain. Dari dulu sudah ada bentuk miniatur pekerjaan kita, kan gitu. Nah, dokter beneran. Ya. Apalagi nih, pusat kecanduan TV dan remote control. Nih laki-laki nih. Siapa yang masih berantem gara-gara rebutan remote control? Ya Allah, Bu, buang energi, beli TV aja udah. Taruh di pojokan, khusus Umi. Tulis. Yang ada yang pegang sini ya. Saya juga di atas gitu. Ibu punya. Kenapa? Mereka nontonnya gitu sih. Pindah, belum selesai, pindah. Saya suka berantem dulu sama suami, mau nonton apa sih ya Allah. Ini aku lagi dengerin Agim, zaman dulu ya, dengerin Agim. Pindah. Ya ampun. Karena apa? Laki-laki begitu, otak kanan lagi. Sama otak mencari solusi. Laki-laki pada saat menonton televisi dia mencari solusi.
Kalau dia sudah tahu solusinya, udah tahu, udah pernah diulang nih film, ganti. Udah tahu nih main bola, ala paling juga kalah kita, ganti. Kalau perempuan tidak, perempuan lihat TV itu penuh dengan emosi. Semua ingin diketahui emosinya satu persatu peran itu. Saking takutnya sesi berikutnya kalau terlanjuran, iklannya ditonton juga. Itu kita perempuan, Bu, beda sama laki-laki. Ya. Nah, Bu, tadi ingat nggak? Kita pusat pendeteksi bau gas. Pada laki-laki memang ada otak mengubah makanan menjadi buang gas. Ada. Suami-suami siapa yang suka kentut sembarangan? Udah terima tuh sebagai lambang cinta. Dut, ayo yang apaan sih? Gitu kan, klop. Satu yang buang, satu yang mencium. Ya ayahnya apaan sih, tempat umum tahu. Tapi itu mesranya. Dia dengan bangganya gangguin kita. Dut, gitu. Sih, malu ya Allah. Gunakan itu untuk memperkuat ya percintaan kita, kasih sayang kita. Memang begitu, ya. Apalagi kita saraf untuk mendengarkannya besar, laki-laki kecil, Bu. Apalagi mendengar anak menangis pada malam hari. Ini, Bu, nggak boleh marah ya sama suami ya. Memang otak laki-laki itu diciptakan oleh Allah untuk mendengar hal-hal yang di luar kamar. Perempuan di dalam kamar. Sehingga pada saat anak kita nangis, dia tidak terbangun, kita yang terbangun. Ya. Tetapi pas mobil sirenenya bunyi, dia loncat. Kalau nggak ngerti kita sakit hati. Ya Allah, anaknya sakit dia nggak bangun, mobilnya mau dicuri orang loncat gitu. Karena memang setelah diteliti, laki-laki memang mempunyai kapasitas mendengarkan hal yang di luar kamar atau bahkan luar rumah. Perempuan yang di dalam. Ini kalau nggak paham sakit hati. Ya kadang-kadang juga dia bangun dengar anaknya nangis, terus dia bangunin kita, Umi nangis anak, iya, dia tidur. Itu memang begitu ya, Bu, pembagian tugasnya ya. Terima ya. Siapa yang anaknya masih kecil banget dan tidur sama-sama? Masih, Bu? Iya. Jadi kalau nanti suami nggak bangun, ya Allah, biarkan bagi tugas, gitu. Gitu, Pak. Iya, langsung lihat begitu pembagian tugas dari Allah. Pekerjaan mulia. Keren, ya. Nah, kita pendeteksi kebohongan. Di otak pria ada dorongan untuk berbohong dan membesar-besarkan suatu hal. Iya, Bu. Bukan niatnya jelek, bukan. Laki-laki harus punya seperti itu. Untuk apa? Marketing usahanya. Iya dong. Pak, saya butuh semen. Apa Bapak punya semen? Oh, punya. Padahal enggak. Karena dia udah mikir, temen gue ada, nanti gue bermitra aja sama PT temen gue, kan begitu. Itu bapak-bapak begitu memang. Yang jago begitu tuh, yang sukses. Nah, itu namanya konglomerasi, konglomerat. Karena emang ada programnya. Asal jangan lebay, jangan kebablasan. Ya, untuk urusan cinta pun dia berbohong. Ya, maksudnya apa? Sebetulnya dia cinta, dia tidak mau menyatakan cintanya, dia berbohong. Lihat kita. Bohong, itu namanya berbohong. Sakit hati nggak? Sakit hati. Makanya nanti laki-laki yang bisa belajar jujur terhadap perasaannya, itu juga mengalir pahala. Tetapi bahwa dia punya skill untuk marketing atau untuk negosiasi, kan? Diplomat apa nggak negosiasi tuh? Maaf, yang di politik-politik membuat strategi, itu kan karena program ini. Kalau nggak ada, nggak bisa. Terlalu jujur dalam berdiplomasi, wah, nggak seru. Ya, nggak seru. Ya. Apalagi kemampuan menemukan sesuatu di dalam lemari es dan lemari kecil. Ya, Bu. Kenapa? Karena sudut mata laki-laki, pernah kan saya cerita dulu, sudut mata laki-laki itu panjang, tidak lebar. Kalau perempuan lebar. Waktu itu pernah saya kasih contoh. Coba tangan kanan ibu begini, Bu. Ya, ingat ya. Lihat. Mata ibu lihat di jari tengah.
Ya, masih bisa lihat nggak orang yang duduk paling kiri dan paling kanan? Masih bisa lihat? Itu perempuan, laki-laki nggak bisa. Cuman laki-laki panjang, lebih panjang dari kita. Kenapa? Itu juga pembagian tugas dari Allah. Laki-laki memang cocok bekerjanya di luar rumah, perempuan dalam rumah. Diharapkan dengan mata yang lurus ke depan sambil masak, ibu bisa melihat hal-hal yang lalu lalang. Apakah tikus lewat, kucing lewat, orang masuk. Lagi masak juga tetap, siapa tuh yang datang kan gitu. Laki-laki nggak bisa. Apalagi laki-laki selalu fokus, masih ingat ya? Sudah fokus pendengarannya menurun, sudah cakep. Ibu panggil 3 kali baru nengok, ah. Waktu panggil pertama muka kita masih lembut kan? Abi nggak nengok kan? Mulai naik 1 oktav, Abi nggak nengok juga. Baru Abi, ya Allah, kan baru nengok. Makanya banyak laki-laki suka bingung kenapa perempuan panggil laki-laki mukanya jelek-jelek. Karena laki-laki tidak tahu kalau ini panggilan ketiga, Bu. Waktu panggilan muka kita cantik dia nggak dengar. Iya, itu masalahnya itu gitu. Oke? Ya, ini semua adalah komposisi otak ya. Apalagi karena dia lurus, makanya kalau melihat sesuatu selalu lurus, fokus, ya kan? Dompet mana dompet? Padahal sebelah sini. Pernah gitu, Bu? Buka kulkas gitu. Telur mana, Bu? Telur. Padahal di sini. La ilaha illallah, si ayah teh nggak lihat ini. Oh iya ya, gitu. Kadang suami saya suka bercandain saya. Telur mana telur? Ini. Kamu sulap ya? Kok sulap? Dari tadi di sini. Anak laki juga begitu, cari gesper. Kalau pagi-pagi, ibu gesper di mana? Ini nak. Makanya cari pakai mata. Marahnya begitu kan? Kata anak laki udah pakai mata, Bu. Cuman dia nggak tahu kalau matanya tuh lurus. Makanya laki-laki jago untuk nyalip mobil. Biarkan saja laki-laki untuk nyalip mobil, tidak usah ibu atur-atur. Bising laki-laki kalau kita ngatur. Awas kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri kalau mau nyalip tuh depan. Siapa yang suka dimarahin sama suaminya? Bawel amat sih lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Menyalip tuh di depan, gak usah lihat kanan kiri. Iya, kan gitu. Suami-suami kan juga gitu, nggak bisa diajak kode-kode kalau kita mau kode kan? Iya. Datang ke suatu tempat gitu ya. Mata kita kan tetap ke hadapan dia, ya. Yang sebelah kanan itu loh ya, yang apa? Ketua DPR baru. Yang mana? Nengok. Saya suka gini, jangan lihat. Malu-maluin. Karena dia tidak bisa melihat dari samping matanya, Bu. Harus nengok. Kita bisa. Kita pakai kode, kita pura-pura kayaknya ngomong. Yang mana Jeng tuh? Yang sebelah kiri tuh. Nggak perlu begini. Laki-laki pasti lihat. Ya. Nggak usah lah kode-kode. Tapi cakep juga laki begitu. Lihat langsung, lihat cakep. Daripada laki-laki yang mana? Ya kan? Iya, udah deh. Bikin sarapan pagi-pagi bisa. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini sudah dibikin sedemikian rupa oleh Allah untuk jadi puzzle. Ya kan? Mata kita ke depan tuh kadang-kadang kita suka apa istilahnya ya? Suka curi-curi pandang juga kan, Bu? Kelihatannya lihat ke depan, padahal lihat juga suami sebelah situ. Ya, makanya pernah tuh waktu yang Nur Muhammad saya ceritakan, kalau ibu mau mesra bicara sama suami, bicaralah di depannya, tidak usah di samping, nggak bisa dilihat.
Karena dia lurus. Ibu udah gaya-gaya, udah cantik-cantik, udah gitu-gitu nggak dilihat, Bu. Di depannya, Bu, di depannya, ya. Antara sop buntut sama kita ntar dia lihat ganti-gantian, ya. Kan ini di sop buntut, di sini lagi makan kan, dia antara lihat, nah gitu. Kalau mau suami atau laki-laki melihat kita, anak laki melihat kita, kita tidak lihat dia. Itu kuncinya. Tapi dikasih tahu ya lewat sini ya. Wah, ketahuan deh nih. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen suami juga melihat kita karena kita sudah habis cantik apa gitu. Kalau dia bicara, mata ibu jangan lihat dia pura-pura nunduk kah atau pura-pura waktu ceritanya lihat-lihat langit-langit. Gini loh ayah, kan waktu itu. Itu perempuan memang, ya. Tetapi kalau untuk bekerja tidak boleh pakai cara ini, karena mitra kerja kita yang lawan jenis, yang laki-laki, lebih senang lihat wanita yang wibawa, karena nampaknya cerdas. Maka untuk wibawa caranya adalah kalau mau bicara dagu agak tempel ke dada. Jadi begini maksud saya, Pak. Programnya sudah saya buat sedemikian rupa. Keren tuh. Kelihatan perempuan itu cerdas, matang. Tidak suka itu mitra kerja yang di kantoran, bapak-bapak itu perempuannya yang, Pak, masa gini aja program saya nggak dilulusin, jangan gitu. Nggak suka dia. Kalaupun iya, karena udah bising, biar cepat pergi. Tapi sama suami, tidak melulu suara harus selalu wibawa. Suami senang istrinya agak manja, istrinya juga suaranya sedikit naik 1 oktav melengking, karena secara bawah sadar laki-laki ingin mengayomi atau laki-laki ingin menjaga perempuan. Ya, ayo udah makan, gitu. Jangan, ayah sudah makan. Tuh lihat tuh. Bahasa aja perempuan ada cara-caranya gitu, ya. Dan memang perempuan Allah ciptakan otak tengahnya tebal supaya mukanya tuh ekspresif. Ya kan, inget nggak? 10 detik aja 6 kali berubah. Apa kabar? Oh, yang bener. Oh, masa? Itu cantik, Bu. Nggak enak ngomong sama perempuan datar. Ibu Vera, bagaimana kabar mama? Bokir. Pas balik bolong. Mau kayak gitu, Bu, perempuan? Gak mau. Dan laki-laki seneng banget lihat istrinya tuh yang begitu ekspresif, begitu. Karena dihibur gitu. Mana laki-laki mau datang, ya? Ayah dari mana saja. Udah gitu habis sholat isya mukanya putih-putih. Ya Allah. Jadi sekali lagi Allah sudah ciptakan supaya kita matching, ya. Next, mana? Lanjut, Mbak Bibi. Jadi ini otak pria. Kenapa seks di tengah besar? Karena memang apa ya istilahnya ya, pria itu membutuhkan energi dari pasangannya. Ibarat handphone tuh ngecharge, ya, ngecharge. Dan kemudian, maaf, pada pria memang secara fitrah, setelah berhubungan intim, baru pria merasakan cinta kasih istrinya. Tuh, ya, ingat baik-baik. Sementara perempuan maunya diberikan dulu cinta kasih, baru dia mau memberikan. Ya. Ini kan kebalik-balik kalau nggak paham, ya kan? Nggak usah laki-laki yang belajar, kita aja yang belajar, Bu. Bahwa memang ya otaknya di tengah sudah diberikan sistem itu. Gitu. Ya.
Dan kalau nanti kita sudah bisa paham, tentunya kita bisa seperti ini. Kehidupan rumah tangga kita ini kan kayak puzzle ya, kayak permainan ya, yang harus dimasukkan puzzle-nya ya. Dan waktu menggabungkan puzzle ini bisa secara alami. Makanya kadang pengantin yang sudah tua, saya tanya sama ibu bahagia dengan suami? Ya, mau diapa lagi Bu Aisyah? Kalimatnya itu loh, mau diapa lagi loh, gimana? Akan beda dengan kalau kita tahu dan punya ilmu. Ibu bagaimana sama bapak? Makin cinta. Maka lagu yang makin cinta. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Suami saya seneng banget kalau saya nyanyiin gitu. Tapi marah pada saat kamulah terakhir yang ku cinta. Berarti ada sebelumnya. Ya, itu menyenangkan. Daripada lagunya yang letih kayak dulu saya bilang ya. Lelah hati ini menggapai. Saya pernah tuh dulu sebelum tahu ilmu ini mandi begitu, menggapai hatimu tak jua menyatu. Nyanyi ibu. Lelah hati ini. Waduh, bagaimana kelaku akan melangkah di sisimu. Nggak dengar suami bu. Lagu gembira dia dengar. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Walau begitu. Dan itu semua kalau kita punya sedikit ilmu bahwa oh perempuan begini lagi gitu, itu jadi lebih sadar dan bahagia. Ya, karena waktu ini next nih kan nyusun kan perlu waktu kan. Kalau ibu nggak ada pengetahuan petanya atau pengetahuan tentang cara-caranya, lama nggak? Lama. Ya. Ada yang belum sempat penuh sudah putus asa, terbongkar semua. Inilah ujungnya perceraian. Padahal dasarnya adalah bedanya otak pria dan wanita. Ya, next lagi. Sering lihat ini di mana, Bu? Surat Ar-Rum 21. Dibaca nggak? Alhamdulillah ya Allah. Cuman karena berulang-ulang lihat cuman ini ya doang yang dibaca nih. Diciptakan untukmu dari istri-istri. Ya, dari jenismu sendiri. Ada kalimat yang harus dicermati. Apa? Yang paling bawah. Ya. Ini kan sudah Allah bilang dalam Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Betul nggak tadi? Dari spesies yang sama, ya. Supaya apa? Supaya ya baik, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, ya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Ini nih yang penting. Sesungguhnya pada yang demikian itu tuh yang nanti penuh kasih sayang, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Termasuk apa? Ya kita berpikir, oh laki-laki 7.000, perempuan 20.000, pantesan begitu. Oh otak pria korpus kolosumnya lebih tipis sehingga cepat konsentrasi pendengaran menurun, bukan berkurang. Kalau berkurang budak, menurun. Suaminya dibilang budak. Menurun bu. Oh itu namanya, ini yang Ar-Rum 21 bilang, bagi kaum yang berpikir, ya. Baik, ini insya Allah akan jadi bekal kita kembali. Namun waktu menambah ilmu itu butuh proses. Kadang-kadang sudah masuk di kepala nih bu, lupa. Ya, saya juga gitu, udah sering ngomong lupa. Masih aja panggil suami dari jauh, mas. Oh iya otaknya tipis, mas. Untung ingat, ya. Kalau enggak kan sakit hati gara-gara seperti ini ya bu ya.
Nanti minta maaf sama suami pulang ya, Bu. Abi maaf, Umi minta maaf, Umi nggak tahu otak Abi tipis ya. Tuh, ibu bilang paling sering kalau suami lagi nyetir masa dicuekin karena dia sedang konsen. Ingat ya, ya, kalau ada suami atau laki-laki atau anak laki atau siapa saja sedang mencari jalan atau mencari jalan keluar pintu tol, pria tidak dapat diajak bicara. Ya, ingat baik-baik itu ya. Ya. Jadi kalau suami lagi mau cari jalan pintu tol, ibu walaupun 20.000 kata masih lengkap, ibu diam. Ya. Nah, tunggu nanti dia yang ajak bicara. Dan satu lagi saya ingatkan, pada saat kita mencari jalan, tidak langsung suruh bertanya. Laki-laki pantang bertanya, dia mencari dulu. Banyak istri, pinggir. Apa sih? Pinggir. Maaf, kemudian ada tukang parkir. Mas, ya, jalan Melati di mana? Kata tukang parkir, lurus, pos hansip belok kiri. Lurus, pos hansip belok kiri. Apa kata suami? Udah tahu. Ya. Karena disamakan levelnya. Dia tidak suka. Ya, karena dia punya tantangan. Laki-laki suka berburu, Bu. Nah, ini satu lagi tips buat kita istri. Laki-laki senang berburu. Jadilah selalu kijang, Bu. Bagaimana maknanya itu apa terserah ibu dah. Jadilah selalu kijang, ya. Iya, suami saya pernah tanya, ayah, kira-kira ayah akan lestari cintanya pada ibu bagaimana? Biarkan saya selalu jadi pemburu, jangan bikin saya jadi petani. Apa maknanya? Oh, saya seminggu tuh mikir, oh saya harus jadi kijang, lincah, cantik, gitu. Jangan suruh jadi petani katanya. Oh ya, I know deh. Karena itu laki-laki, karena otak kanannya selalu lebih banyak perkembangannya dibanding otak kirinya pada saat dia kecil. Ya, baik. Maaf lahir batin, Ibu Vera, terpaksa kita harus akhiri. Insyaallah ada manfaatnya ya, Bu. Terima kasih sekali lagi. Maaf lahir batin sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.